Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih dengan Besar TV. Saya kali ini kedatangan tamu dari Aceh Sumantri dari Muhammadiyah. Pengurus apa? Wilayah saya. Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung. Oh, oke, Universitas Muhammadiyah Bandung. Kalau Kang Roin? Ketua Dewan Dakwah Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, ini kita mau ngomongin tentang kepemimpinan nasional lewat Jawa Barat. Kebetulan saya kemarin ketemu dengan Kang Iman dari Persis, sekarang ketemu dengan teman-teman. Tanya dulu dengan Kang Aceh nih ya. Kang Aceh, kalau pemimpin dalam konsep Islam itu kayak gimana sih? Kalau bicara tentang kepemimpinan ya sudah hal yang lumrah dan wajar dalam sebuah komunitas masyarakat ya atau kelompok manusia ya. Karena itu ada sebuah tuntutan dan tuntunan juga dalam ajaran Islam. Jadi setiap ajaran yang diyakini benar termasuk dalam Islam, maka di situ sudah otomatis juga ada hal ihwal kepemimpinan. Namun memang dalam kepemimpinan ini memang pasti akan ada kriteria dan syarat yang menjadi salah satu alat ukur ya untuk menjadi ukuran masyarakat memilih dan memilah pemimpin tersebut. Begitu. Oh, oke. Gitu. Kalau Kang Roin ini arti kepemimpinan atau konsep kepemimpinan dalam Islam sama nggak? Sama ya orang Islam ya. Maksud ya? Iya, Islam itu kan bukan hanya sebatas agama ansih ya, tapi dia itu sistem gitu kan. Jadi yang mengatur kehidupan baik pribadi, cara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Juga dia mencakup ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan lain sebagainya. Itu semua ada aturan dalam Islam. Sebetulnya kita tinggal ngambil aja ayat-ayat, hadis-hadis, kan sumber Islam itu wahyu ya. Bukan budaya, bukan apa. Tapi menjadi sumbernya Islam itu. Kalau bicara kepemimpinan menurut wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, apa yang sering kita sebut semenjak tingkat dasar ya sampai tingkat perguruan tinggi sama itu juga. Sifat seorang pemimpin dalam Islam itu ya pertama mesti syidik jujur ya, fatwana, cerdas gitu kan, tablik dia menyampaikan ya, bisa komunikasi, bermusyawarah ya, yang keempat amanah gitu kan. Sederhananya begitu. Nah, kalau sekarang ini kan kita lagi ribut nih, mau capres kan ya. Ini kan dalam konsep memilih pemimpin ya. Iya. Bener ya. Nah, konsep memilih pemimpin dengan cara demokrasi seperti ini di Islam ya, itu benar salah atau memang begitu caranya, atau memang ada perspektif lain dari ormas atau dari pribadi, pendapat akan sendiri Kang Aceh lagi? Ya sebetulnya kalau kata demokrasi itu suatu hal yang lumrah ya dalam nation state ya, hampir menjadi rumus umum ya tentang demokrasi. Namun nilai-nilai yang sebenarnya ini sering disalahgunakan dalam implementasinya. Kenapa? Karena substansi demokrasi itu ada di kata kunci musyawarah, dan Islam itu memberikan ajaran hal tersebut, syura bainahum. Ya, kemudian juga demokrasi dimaknai negosiasi. Ya itu kan hal yang sangat Islami menurut saya ya, dalam konteks syura bainahum, negosiasi, kemudian bermusyawarah. Namun negosiasi bermusyawarah yang disimpangkan atau yang diselewengkan itu yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya? Sangat banyak itu contohnya. Uang ya? Ya dalam bentuk transaksi yang memang itu untuk hal transaksi jual beli suara, ya untuk konteks memilih ya dan memilah dalam kepemimpinan. Karena substansi demokrasi itu musyawarah, negosiasi dalam rangka untuk mencapai kepada kemaslahatan dan nilai manfaat. Itu menurut saya tentang demokrasi ya. Kalau Kang Roin sebagai teman dari Dewan Dakwah,
cara-cara kita ini udah Islami atau belum? Ya, Indonesia ya, bicara konteks Indonesia. Demokrasi. Ya, Indonesia ini kan sudah didirikan oleh para pendirinya dengan konsep kebersamaan. Jadi negara dalam konteks yang didirikan kesepakatan. Dan sudah mengambil kesepakatan, mengambil jumhuriyah. Jumhuriyah itu ya demokrasi tadi kan. Republik kan. Nah, ini kita ngambilnya republik kan, dan sudah jumhuriyah. Kita tidak mengambil mamlakah kerajaan. Itu udah nggak ada lagi perdebatan ke situ. Ya, sebenarnya kesepakatan. Kesepakatan para pendiri bangsa itu memang demikian. Kita harus ikutin gitu. Ya, dan kesepakatan itu memang sudah disepakati. Jadi saya sebelum lahir juga sudah demokrasi di Indonesia itu kan. Kecuali yang lahir di bawah tahun 45, belum Republik Indonesia. Boleh nggak sepakat? Nggak boleh. Yang lahir di bawah 45 boleh itu. Boleh sepakat aja. Boleh. Kemarin mah nggak boleh. Ya, kalau sudah 45 seperti saya ya gimana? Nah, jadi ini sudah ya, sebetulnya ini kan kita tinggal merawat aja Indonesia ini kan. Nah, kalau gini nih, kan kita tuh selalu datang ya, selalu dapat misalnya gini, calon gubernur, calon bupati, calon presiden, tiba-tiba udah ada tuh nama-namanya tuh, ya, yang udah muncul tuh. Misalnya calon gubernur si A, si B, si C, calon bupati si A, si B, si C, calon presiden gua si A, si B, si C. Tahu-tahu kita tuh nanti ujung-ujungnya akan memilih mereka tuh. Ya, itu dalam prosesnya bisa dibilang sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan Islami, atau kita terjebak dalam pilihan yang sudah ditentukan oleh sistem yang nggak tahu oleh siapa tuh, tahu muncul nama-nama itu gitu. Nah, gimana nih? Ya, ketika banyak pertanyaan siapa pemimpin ke depan, namun tiba-tiba muncul nama-nama ada orang-orang atau orang-orang tersebut dimunculkan, yaitu siapapun berhak baik memunculkan diri maupun dimunculkan orang, itu sesuai dengan memang budaya masyarakat kita, itu sebagai bentuk hak ya, hak demokrasi gitu dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, persoalan yang tadi ditanyakan, kenapa mesti kita harus bertanya, kenapa sih harus memilih orang tersebut? Kenapa harus memilih si A, si B, si C? Nah, kita nggak mau tuh, kita harus ada si Z, si apa gitu ya. Tapi nggak muncul namanya. Ya, nggak. Kan kita pengen Acha Sumantri gitu ya. Oh iya, misalnya pengen Acha Sumantri, presiden nih gitu. Oh iya. Tapi nggak ada yang munculin gitu ya. Atau Kang Roin gitu. Gitu. Nggak ada yang munculin gitu kan. Padahal saya tahu dia tuh bisa jadi presiden gitu. Iya. Nah, padahal bisa seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Kenapa itu? Karena gini, masyarakat kita ini sudah terbangun frame-nya gitu ya. Bahwa ada lingkungan sosial politik, kultur politik yang dibangun seperti itu. Coba kalau mau makan dibangun kultur politiknya tidak dengan cara yang figur ya, karena ini ada proses memunculkan tokoh itu figuristik pendekatannya. Ya, Kang Roy gimana? Ya, kalau konteks Indonesia, apakah terjebak dalam konsep kepemimpinan yang saat ini atau memang? Ya itu nanti saya akan sampai ke sana. Karena konteksnya memang bicara Indonesia, ya ini memang sudah terframing begitu. Siapapun yang dimunculkan sebetulnya di balik kemunculan itu tetap ada peran partai politik. Itu nggak mungkin di Indonesia itu, karena siapa yang bisa mau jadi calon anggota legislatif kalau tidak diusung oleh partai politik gitu kan? Nah, jadi sistem partai politik di Indonesia itu yang sebetulnya harus dikaji lebih mendalam. Ya, peserta pemilu kan sekarang peserta pemilu yang bisa mencalonkan presiden itu dengan hitungan kalau 20%. Nah, kalau yang di bawah 20% kan nggak bisa mencalonkan. Kang Aceh, kamu nggak mau jadi gubernur juga nggak jadi kan? Ya kemarin karena nggak ada yang ngusung ya. Nggak apa? Kenapa? Oleh DPR. Oh, masih DPR. Oh, nggak dipilih sama anggota DPR. Bukan. Kenapa? Istri saya. Kenapa? Dirang istri saya. Oh, Polda. Oh, sama Polda. Kalau boleh saya lanjut. Nah, jadi itu mungkin aturan-aturan yang ada ini ya. Jadi konteksnya tuh kalau misalnya memunculkan itu sebenarnya gimmick aja, gimmick demokrasi kalau menurut saya. Tapi sebenarnya orang-orang itu sebenarnya udah potensial ya. Ya, sebetulnya kan semua juga tadi berpeluang yang sama. Nah, kalau masalah potensial dan tidak potensial, sebetulnya dengan zaman sekarang ini mudah kita tinggal cari track record seseorang aja. Kalau nggak pernah punya jadi RT pun nggak pernah, misalnya nggak pernah memimpin sekolah, nggak pernah memimpin apapun nggak sekolah, ujung-ujung dimundurkan jadi pemimpin. Nah, ini harus dicerdaskan warga tadi. Sekarang saya tanya gini, kan Kang ini pemimpin di antara umatnya. Betul. Kutip ya, antara mahasiswanya. Yang seperti ini dibicarakan nggak? Misalnya gitu,
lu jangan termakan antum misalnya, antum jangan termakan hoax dong, jangan termakan framing. Emang pemimpin yang pokoknya A, pokoknya B itu bener gitu kan ya? Nah itu ada nggak diskusi? Kalau di Dewan Dakwah sudah biasa. Kita tidak di framing oleh orang, kita melihat fakta, gitu kan? Kita melihat fakta kalau Dewan Dakwah. Makanya kalau kita di Dewan Dakwah sampai sekarang pun tidak dipusingkan. Adanya Ganjar, adanya Anies, adanya gitu ya? biarin aja, tenang aja. Kita kan kita kan pada saat ini yang penting jamaah kita dididik sama kita. oh, Nanti pada ujungnya kita bisa memutuskan sesuatu dengan perjalanan yang ada ini. Bang Aceh, Kalau menurut saya memang kalau bicara umat muslim pada umumnya ya, apapun kita Kak Aceh pahami boleh ya. lihat kayak seniman ya. Emang seniman. Apa nggak sih? Kalau kita lihat memang hari ini pada umumnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ya, memang standarisasi pengetahuan yang dimiliki masyarakat sudah sekarang itu terbawa oleh arus framing media, khususnya media sosial. Jadi sekarang itu dalam hitungan detik ya atau menit, jam itu sudah informasi sangat deras ya. Maka pemimpin organisasi atau pemimpin Islam gimana? nah, inilah kalau mau makan bicara seperti baik Ormas Islam, Muhammadiyah, NU, Persi, Dewan Dakwah, PUI ya, itu mereka ini kan termasuk kelompok middle up yang memang rata-rata terpelajar. Menengah ke Kenapa? atas. Karena mereka memiliki kemampuan akselerasi informasi lebih cepat. Nah, sementara kan tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia ini ya standarisasi pengetahuannya menengah ke atas, ada yang masih di bawah karena menurut statistik yang ada itu 50% itu masih di lulusan sekolah dasar. Nah, sehingga untuk memilah memfilter informasi yang muncul di dunia media sosial ini juga tidak mudah. Pemimpin umatnya itu gimana? Nah, ketika memakan para ustadz, para ulama, para cendekiawan ya, yang tergabung di berbagai komunitas, entitas ataupun organisasi Islam, itu harus memiliki kompetensi memberikan informasi melalui media sosial yang mengimbangi informasi-informasi yang mengandung nilai hoax itu. Sekarang dilakukan nggak? Dilakukan dengan berbagai cara ya, baik dengan YouTube channel, kemudian dengan televisi yang memang berbasis digital, kemudian media online. Hanya memang ini tidak semaksimal ya buzzer dan influencer yang memang dalam tanda petik dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Ya walaupun juga ada niatan tertentu seperti YouTuber dan sebagainya. Bilang saat ini peran pemimpin umat itu atau entitas itu nggak begitu bisa kuat menghadapi itu ya. Nah, menurut saya sekarang ada perubahan yang sangat besar sejak disrupsi ini menghantam masyarakat dunia ya termasuk Indonesia. Ini para ulama yang memang saat ini biasa berhadapan dengan masyarakat langsung sekarang sudah lebih cepat menerima informasi dari media digital untuk memberikan pengaruh terhadap objektivitas penilaian. Nah, saya ke Kang Ro ini. Tadi kan dibilang, oh saya mah kami nggak peduli dengan Ganjar, dengan Prabowo, dengan Anies gitu kan. Yang pedulinya kemana? Kenapa? Pedulinya ke siapa tuh? Kan sistem ya. Karena saat ini bukan masanya penentuan. Oke. Indonesia ini kan yang bisa mencalonkan presiden itu kan nanti partai kan. Jadi kita tidak terbawa arus. Sekarang partai ini bermainkan perannya kan. Kalau Seolah-olah setelah nanti ternyata mereka juga yang muncul, nah baru kita akan memutuskan. alasannya Ya memang mengikuti sistem oh, aja. enggak, maksudnya siapa ABCD-nya belum ya? ABC-nya belum sampai sekarang. Apa yang dilihat nanti kira-kira? Tadi kalau konteks Indonesia ya, secara umum lah ya, sama dengan konteks Jawa Barat. Apalagi kalau mengkerucut ke Jawa Barat. Jawa Barat itu gimana pun juga agama menjadi patokan. Iya. Nah, kan 98% Islam. Iya. Jadi mau tidak mau kalau Tiga-tiganya Islam nih katanya. ya, nah kan tiga-tiganya Islam nih ya. Katanya. Oke, tiga-tiganya Islam. Ada yang kedua, ya di Jawa Barat di Indonesia ini sebenarnya sama ya. Selain dia agamis, ya berbudaya, budaya yang baik, santun.
Makanya Pak Ganjar jangan ngomong-ngomong bokep segala macem. Itu bahaya itu. Ya jelas bisa di-delete sama warga, sama masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Jangan makanya selesaikan dengan baik gitu kan. Enggak seperti itu yang dipakai. Ya, makanya harus seperti bahasa itu kan, akhirnya muncul di masyarakat umumnya seperti itu kan. Nah, kalau memang mau dikelirkan, cepat kelirkan, jangan dibiarkan. Nah, yang ketiga, itu akademisi Jawa Barat itu. Kalau tadi menyebutkan Pak Ganjar seperti itu, kalau Pak Anies apa? Kenapa? Negatifnya. Kalau kita melihat, kita juga belum melihat konkretnya dia itu mau memperjuangkan Islam dalam hal yang mananya gitu kan. Wah, pasti sebenarnya gitu ya. Kan nasionalis saja sama itu. Oke. Kalau kita melihatnya, semua melihatnya nasionalis saja sekarang. Prabowo? Nah, kalau Prabowo kan, kalau di kalangan umat Islam tadi catatannya kan, catatannya tadi, ya tadi akhirnya dia ikut gabung dengan yang menjadi lawannya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya cacat dalam kepemimpinan Islam itu. Jadi cacatnya di mana? Cacatnya itu tadi tidak melalui syuro lagi, dia nyelonong aja. Sebetulnya kalau dia syuro lagi dengan para pengikutnya ya, saya yakin diizinkan. Diizinkan saya yakin. Kalau dia minta maaf? Ya pasti dimaafkan. Kalau sekarang mah beda. Sekarang mah kan dia tidak minta izin, ngapain juga minta maaf. Kalau dulu minta izin, kemudian minta maaf, bisa dimaafkan. Agak sensitif jadi ngomong. Iya. Iya. Nggak masalah juga menurut saya, nggak terlalu sensitif karena ini kan ruangnya kan ini ruang demokrasi kan, ruang demokrasi itu berhak untuk menyutarakan selama bisa dipertanggungjawabkan narasinya, ya kenapa tidak Pak Li, kan itu penting harus diketahui. Jadi tiga-tiganya ini sebenarnya masih biasa aja gitu ya. Ya, tidak ada yang biasa aja kita ini. Iya kan, dan memang tidak sesuatu yang istimewa. Karena tidak menutup kemungkinan dalam kontestasi ini kan sebetulnya masyarakat sendiri yang membuat framing hanya 3 orang, kan bisa jadi nanti jadi 4 orang, jadi 5 orang. Iya, kenapa tidak? Why not? Kalau ada 20% yang mencalonkan 3 partai, saya mungkin calon abang aja. Karena memang tadi ada harus OO gitu katanya. Mas Wayo. Saya Leando. Jadi kan menurut saya ada hal yang harus dicatat oleh para pendengar ya, khususnya masyarakat Indonesia. Bicara tentang kepemimpinan kita ini sekarang digiring juga menjadi 3 tokoh besar, padahal kan masih banyak tokoh yang lain. Itu sangat disayangkan menurut saya. Bahkan sangat memungkinkan ada yang lebih baik dari 3 tokoh itu. Kan ini masyarakat kita tuh 200 juta. Masa sih nggak ada 10% orang-orang hebat bertaraf kelasnya internasional lah gitu. Seperti itu. Saya coba ambil contoh agak sensitif nih, saya ambil contohnya. Kita punya pemimpin di Jawa Barat nih, udah terpilih nih, ya. Kemudian sudah definitif, sudah diakui, dan legal formalnya memang sudah oke. Yeah. Dia kemudian mengusung pembuatan patung proklamator. Oh iya, Pak Gubernur Jawa Barat membuat patung Bung Karno. Jangan-jangan itu kegenitan politik. Bukan begitu maksud saya. Kalau genitan politik jadi agak susah nih. Ini maksudnya. Moderator pada saat pemimpin itu di tengah jalan melakukan seperti itu, ya. Saya nggak tahu nih, saya ingin tahu penilaian Kang sama Kang Aceh. Apakah itu masih dalam konteks kesepakatan umat atau mereka juga menghitungkan aspirasi umat, patung itu ya. Kemudian kalau dia melenceng di tengah jalan, peran umat Islam atau peran pemimpin formalnya, informalnya Islam kayak gimana? Contohnya patung dia itu ya, contohnya patung itu. Ya kalau menurut saya sih apapun alasannya itu hak ya siapapun ya untuk mengaktualisasikan, mengekspresikan gagasan idenya. Tapi ketika dalam konteks publik ini kan beliau ini adalah sebagai representasi publik, maka segala sesuatu kebijakan pun ngomongin gitu ya? Ya harus disampaikan dong. Dia nggak ngomong sama saya, ngomong sama saya dia. Ya kenapa tidak kita undang dia, diajak bicara. Kita juga tidak bisa memberikan justifikasi yang subjektif. Kita ajak bicara, kenapa tidak? Pak Ridwan Kamil Gubernur kita ajak bicara. Apa alasannya, apa urgensinya, dan ada apa orientasi dan publik ya? Ya iyalah harus ada itu. Ya, sebetulnya gubernur itu kan punya kekuasaan, punya dana, punya fasilitas.
Kenapa nggak dia minta dulu sama timnya itu untuk mencari informasi dari tokoh-tokoh Jawa Barat. Kalau kita mau mendirikan patung di sini, gimana pendapatnya? Nah, berarti kan ini ada satu otoriter lah ya, mengambil keputusan sendiri tanpa dimusyawarahkan. Ridwan Kamil otoriter ya? Iya, dalam masalah ini ya, karena konteksnya patung. Nah, yang kedua, Bang, ini jangan lupa, karena kan ada prasangka dari masyarakat Jawa Barat. Ini akan dijual beli dengan calon wakil presidennya. Jadi kan masalahnya di situ. Desas-desus umum ya? Iya, jadi kan kenapa desas-desus umum itu ada, karena beliaunya juga tidak terbuka. Wajar kalau ada orang jadi Ridwan Kamilnya? Iya, Ridwan Kamilnya tidak terbuka. Wajar kalau ketidakterbukaan itu menghasilkan don-don yang su'u. Tahu don-don yang su'u, Bang? Prasangka-prasangka yang buruk. Karena Ridwan Kamilnya mengambil perilaku juga tidak bagus gitu kan. Sebenarnya kalau dimusyawarahkan bisa aja tingginya jangan setinggi itu gitu kan. Kemudian ya didampingilah dengan patungnya siapa gitu kan. Jangan sendiri gitu kan. Kemudian tempat juga, kenapa sih mesti ada tempat di situ? Kan ada tempat lain yang lebih cocok. Nah, jadi maksud saya gini, ketika pemimpin yang sudah terpilih itu melakukan ketidaksepakatan dengan itu atau tidak sesuai dengan keinginan umat, sebagai umat Islam gimana koreksinya? Ya itu adalah bentuk pengkhianatan menurut saya. Ya iyalah. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan komitmen. Kenapa komitmennya? Dia akan menjalankan perundang-undangan yang berlaku. Sementara perundangan yang berlaku itu dia kan harus konsekuen terhadap amanah rakyat yang memilih. Ya, kenapa? Karena dia dapat amanah. Ketika amanah, maka dia harus benar-benar menggunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, maslahat dan bermanfaat. Nah, sekarang ketika membuat patung, dana anggarannya apakah uang pribadi, uang sponsor, atau uang negara? Donatur. Kan gitu. Donatur. Nah, ini kan harus dipertegas. Benar gak ini uang donatur? Kalau uang donatur, kan sejauh mana ini memakan donatur ini dari mana? Siapa? Kan harus terbuka. Karena dia melekat sebagai jabatan publik gubernur. Apalagi kalau dia menggunakan uang negara. Ini kan uang negara bukan untuk patung. Kan gitu. Kalau menggunakan uang negara. Kalau uang donatur, ini donatur dari siapa? Apa kepentingannya? Karena tetap akan menggunakan fasilitas publik. Begitu. Sebenarnya kita juga di Gedung Saparwa itu, di Gor Saparwa itu kita pengen bikin patung sepeda misalnya ya. Tiba-tiba ada patung Pak Karno. Karena kita donaturnya kurang, patung kita nggak jadi berdiri gitu ya. Iya. Kalau Kang Roin anggap kebijakan gubernur ini pengkhianatan atau bukan, seperti kata Kang Aceh? Ya jelas lah, bukan rahasia umum lagi kan. Karena beliau ngambil keputusan sendiri tanpa dimusyawarahkan dengan kolehanya, ya jelas lah pengkhianatan terhadap warga Jawa Barat. Kan tokoh Jawa Barat juga masih banyak. Soekarno disegani, kemudian diakui sebagai bapak proklamator. Tapi kan di Jawa Barat juga ada tokoh, ya. Kenapa nggak pernah dimunculkan dulu tokoh-tokoh Jawa Barat? Kalau saya mendalami pikiran Bung Karno sih, dia juga nggak akan mau dibuat patung. Iya. Soalnya dia bikin patung di Jakarta, orang lain yang disuruh kan. Tapi bukan patung dia. Iya. Tapi patung untuk suatu bentuk seni ya, karya seni, bukan patung pribadi. Bukan patung dia. Jadi patung kemerdekaan Irian Barat, pembebasan Irian Barat waktu itu, patung Dirgantara Pancoran. Jadi ada simbol-simbol tertentu, bukan patung mengkultuskan seseorang. Ya, sebetulnya sudah cukup patung Soekarno itu dengan Bung Hatta menjadi figur bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, sudah jelas kan. Jadi itu sebagai bapak bangsa, udah pendiri bangsa. Oke, nah kembali ke ini, karena ini kita lagi sedang menggiring pemimpin nasional. Saran Kang Aceh dengan Kang Roin gimana? Kang Roin dulu. Kalau menurut saya sih sebetulnya bicara tentang kriteria Islam pasti banyak yang menyampaikan ya hal ihwal tentang pemimpin sesuai dengan kriteria Islam. Pertama, dia pemimpin yang adaptif. Ya. Jadi dia harus adaptasi dengan berbagai perubahan yang begitu cepat. Karena ini kan bukan konteksnya hanya Indonesia, tapi sudah global. Negara ini hanya salah satu bagian daripada masyarakat global. Maka kepemimpinan ke depan itu harus adaptif ya, dengan berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua memang kepemimpinan
yang akseleratif ya. Kenapa ini kepemimpinan yang akseleratif? Ya karena tadi ini ada perubahan yang cepat, maka dia harus mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat dalam rangka untuk mempercepat juga menghadapi berbagai hal yang akan baik terjadi hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang gitu. Dan itu kalau tidak, ya kita akan tertinggal. Wajar saja kalau hari ini sudah 78 tahun negara merdeka, namun posisi negara kita masih negara berkembang, belum menjadi negara maju, karena tidak akseleratif. Di sisi lain sekarang sudah medianya mendorong, mengarahkan masyarakat global ini lebih cepat. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang apresiatif. Karena ini dalam sebuah nation state-nya, negara bangsa, maka mau tidak mau, kepemimpinan ke depan itu harus yang memiliki sifat dan karakter apresiatif. Segala bentuk karya, cipta, kemudian gagasan, ide warga masyarakat yang lahir baik di kota, di desa, di perkampungan, itu harus diapresiasi gitu. Dan ini salah satu menjadi nilai yang harus dikembangkan kepemimpinan ke depan, kepemimpinan nasional, dengan cara dan metode yang lebih pas dan tepat, gitu aja. Ya sebenarnya kalau kita melihat itu, Indonesia ini kan negara yang sudah teruji ya. Kita tinggal merawat aja kan. Kita sudah dihantam dengan berbagai macam problematika kebangsaan dan sampai sekarang bertahan. Jadi kalau saya optimis di Indonesia ini, kalau ada yang berprediksi 2053 bubar apa, ya. saya nggak yakin. Saya yakin Indonesia masih kuat ya. Nah, adapun sekarang ada kepemimpinan yang dianggap bermasalah misalnya gitu kan ya, ya tinggal sama-sama kita perbaiki. Jadi sebetulnya pemimpin yang diharapkan sekarang ini adalah pemimpin yang memang dia punya sifat negarawan, yang dia memang mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan partainya sendiri, kepentingan pribadinya, kolehannya. Ini negara ini harus dirawat dengan potensi yang begitu hebat Indonesia itu kan. Ya saya tadi kenapa ada orang-orang yang pesimistis gitu ya, saya tidak termasuk orang itu. Saya optimis Indonesia akan tetap bertahan. Nah, adapun penggantian kekuasaan itu wajar biasa dalam sistem sistem kenegaraan. Ya negarawan. Nah, tetap aja harus mempertimbangkan juga undang-undang yang sudah berlaku ya. Nah, makanya kan harus taat konstitusi aja. Syarat dari Presiden Indonesia itu ada perubahan nggak sekarang? Misalnya harus beragama Islam misalnya. Udah dirubah belum? Nggak tahu kan? Nah, belum tahu kan? Indonesia asli. Kan gitu ya? Oh, itu ya. Nah, masih Indonesia asli. Dulu kan Indonesia asli, warga negara Indonesia asli, kemudian beragama Islam dulu itu kan. Nah, yang beragama Islam ini kan sekarang belum dicabut kalau saya yang tahu itu kan. Makanya tadi kan calon yang sekarang digadang-gadang juga semua beragama Islam. Karena ada undang-undang itu. Kalau masih sampai gubernur masih boleh berubah. Walaupun dia nggak Islam, dia akan jadi mualaf buru-buru. Pasti. Karena ada undang-undangnya. Iya, buru-buru dia mualaf. Iya, karena kalau tidak bisa. Kalau nggak salah 2019 ada yang jadi mualaf buru-buru tuh. Siapa tuh? Nah, jadi itu yang penting. Saya ingin kasih ilustrasi ya, Indonesia ini kan kapal besar. Jangan mencoba-coba mengkaramkannya. Siapapun kita yang akan mengkaramkannya terlibat sebetulnya. Nah, ini saya pengen tanya ya, kira-kira 2024 ini konfliknya kayak 2019 kan? Enggak. Kemungkinan besar tidak terlalu jauh. Maksudnya akan terjadi seperti itu? Itu ya? Saya enggak. Nanti kita buktikan. Kenapa Enggak, saya enggak. Karena gini, ini salah satu juga beda nih. Yang satu agak mempersepsi atau agak memprediksi akan terjadi konflik yang keras. Kang Erwin enggak. Ya, maksudnya gini, nggak jauh beda tuh gini. Karena kan ini semua ada interest. Oke. Semua ada interest. Apapun alasannya ada interest ya. Hanya kalau umpamakan nanti lebih keras atau semakin keras atau nggak terlalu jauh gitu ya. Gitu. Ya itu kan kita masih dinamis nih dalam waktu ke depan. Tapi kalau memakan bertahan polanya nggak jauh berbeda seperti yang lalu. Karena nih saya lihat polanya nggak jauh beda nih menuju sampai pada proses pemilu itu kan gitu. Kalau ini terus bertahan ya nggak jauh beda. Ya kita berdoa dan berharap semoga lebih baik.
harusnya lebih baik. Kenapa? Karena pemilih rasionalnya meningkat. Walaupun kemarin dari sebelum 2019 ke 2019 itu pemilih rasionalnya atau swing voternya itu sebetulnya hanya ada peningkatan 1, sekian persen lah. Nah sekarang dari 2019 ke 2024 ini menurut saya ada peningkatan relatif tajam. Nah namun karena ini tadi pernah disampaikan juga oleh Pak Roin itu bahwa kekuasaan masih dipegang oleh partai politik, ini yang sering memberikan influence, yang memberikan pengaruh terhadap publik, terhadap masyarakat, kita selalu digiring mengarah kepada ya konflik interest ya dalam tataran politik kekuasaan negara. Nah, dalam ini adalah momentum pemilu. Maka Kang Aceh memprediksi kejadian tidak akan jauh berbeda 2019. Tidak terlalu jauh berbeda. Nah, tapi kan itu dinamis. Kan kita bicara hari ini kan gitu. Karena kita yang namanya kekuasaan politik ini kan dalam hitungan menit, detik, jam itu bisa berubah. Kalau makan semua sadar diri ya para pelaku ya, para elit bangsa bahwa ingin sama-sama berorientasi kepentingan bangsa dan negara, saya rasa peristiwa pemilu 2019 berusaha untuk dikurangi ya potensi konflik interestnya kan, khususnya karena negara persoalan interest. Tapi kalau makan sekarang memang indikasi mengarah ya tidak jauh beda. Kalau masih dimainkan ya pakai sebagai kejadian ya. Ya. Kalau Kang Roin, kenapa optimis nggak akan sekeras itu? Iya, karena banyak fakta. Misalnya? Ya semua kubu sekarang mencoba mau duduk bersama. Beda dengan 2019. Kalau 2019 kan kata orang Sunda mah pakai kekeh itu kan, nggak mau duduk bersama itu kan. Kalaupun duduk bersama, kelihatan gitu ininya apa ributnya gitu kan. Kata dia Abang bilang, Anies sama Ganjar makan bersama, umroh bersama, haji bersama. Jadi saya melihat ada indikasi perbaikan untuk menciptakan tadi apa kestabilan bangsa ini. Ya hari ini pun saya diundang kan itu salah satu bagian dari ada perubahan. Dulu mana mau ngundang saya tahun 2019. Nggak kenal saya. Iya. Walaupun pada akhirnya gabung juga, duduk bersama juga jadi Menhan kemarin. Nah, itu setelah makanya tadi yang jadi masyarakat premium ini pengkhianat gitu. Coba duduknya sebelum selesai pemilu. Nah, ini waktu itu kan sebetulnya ada pengaruh yang paling kuat pemilihan DKI dulu. Ya, nah, sekarang kan nggak ada batu loncatannya sih. Kalau Anies kan duduknya berbeda nih. Dengan teman Pak Ganjar juga sih sebenarnya. berbeda dengan siapa? Dengan kan tidak di kabinet. Kenapa? Anies misalnya kalau maju kan tidak di kabinet. Tidak ada kabinet Tidak di di kabinet ya kan di luar. Di luar sekarang ini. Ya itu yang saya katakan tadi. Peran partai politik ini makanya kan belum pasti. Kalau demokrasi loncat misalnya jadi ke Ganjar, Anies siapa yang mengusung? Dewan Dawa kan nggak bisa ngusung walaupun punya jamaahnya 1 juta misalnya Jawa Barat ini ada Dewan Dawa punya jamaah misalnya 500.000 saya Jawa Barat kan nggak bisa ngusung. Yang ngusung itu kan ya partai. Karena termasuk menurut saya juga ini 3 tokoh ini juga kan menurut saya ini baru 90%-an atau baru 95% atau mungkin masih 99%. Karena kan belum ada yang fix ini wapresnya. Jangan-jangan nanti tinggal 2 calon atau jangan-jangan ada 4 calon karena sangat memungkinkan ini masih dinamis. 2 calon, 3 calon atau 4 calon? Menurut siapa? Kang Aceh. Menurut saya pengennya 4 calon. Kang Cukup 2 calon. 2 calon. 2 calon bukannya jadi Enggak. kencang gitu. Nah justru itu yang berpotensi konflik lebih besar itu jadi 2 calon. Enggak. Lihat aja nanti. Beda dengan ketika 2 calon zaman 2019. Berapa calon? 2 calon. Beda dengan 2 calon yang 2024. Beda ya? Beda. Lebih lembut ya? Lebih lembut. Ya. Justru nanti kalau 3 calon akan runyam kayak yang 2019. Kalau 3 calon. Kalau 3 calon. Iya, saya lihat juga mereka tuh sebenarnya temenan, Itu. Temenan dan kenal dan bisa komunikasi. Itu. Di bawahnya ribut banget. Nah, sebetulnya kenapa ribut banget? Ada komunikasi yang diputus ke bawah itu. Sengaja diputus. Pada zaman 2019 itu diputus ke bawah. Ke bawahnya diputus. Dan sebetulnya 2019, 2014 kan di elit-elit mereka komunikasi sebetulnya. Hanya di level bawah. Karena kan tadi masyarakat kita ini sering terjebak penggiringan opini yang para pelaku influencer. Dulu kan dengan
kampret sama Cebong. Nah sekarang nggak tahu nih apa lagi istilah. Karena itu ada hal yang Nggak ada sekarang kan, nggak ada kan? Nah itu salah satu indikasi. Kalau kita ciptakan aja ya. Nah jadi Bang, sebetulnya ujungnya nanti saya ingin ngomong itu. Apa tuh? Para pengelola bangsa sekarang ini dia harus paham dan harus mencari siapa yang jadi tadi itu. Yang menciptakan itu ya? Itu sebetulnya yang harus dicari kemudian dikarantinakan. Itu kalau Tapi saya nggak boleh menciptakan dong. jangan ya, yang menciptakan tuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Bang. ya bisa jadi itu kan untuk membumbui awalnya, membumbui dinamika kehidupan pemilu atau baik menjelang pemilu. Nah, gini ya, ini lagi agak-agak mengerucut ke 3 nama nih. 3 nama ini kan masih belum definitif. Ya, kesalahannya masih banyak masing-masing nih. Selama dia nanti ditetapkan sebagai capres, itu masih ada kesempatan untuk minta maaf ya. Minta maaf atau minta apa sih? Istilahnya minta klarifikasi terhadap kesalahan-kesalahan dia atau terhadap persepsi masyarakat yang salah gitu ya. Misalnya Pak Ganjar klarifikasi terhadap statement-statement dia, Pak Anies juga klarifikasi, Pak Prabowo juga klarifikasi gitu ya. Dan jangan coba memframing bahwa ini lebih Islam dari yang lain gitu ya. Karena yang menilai Islam dari yang lain tuh orang lain. Gitu. Dan jangan juga pendukungnya juga memframing gitu kan. Nah, orang kemarin saya juga dengar dari teman-teman Pak Ganjar dengan Pak Anies di Mekah makan bareng kok. Lalu naik haji bareng-bareng ya, dan ketawa-ketawa gitu. Dan bukan hanya di Makkah. Ya, dan ketawa dulu. Di Jakarta juga pernah. Ketawa. Terus foto bareng, tapi fotonya dipotong itu kan dia juga kaget kan. Nah, bukan dia juga yang motong gitu kan. Iya. Nah, itu Harusnya ditangkap itu. ini tangkap kayak gitu ya. Nah ini kan artinya ada tadi kan saya katakan ada banyak orang yang interest. Jangan dimainkan lah. Ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu dan diantaranya tadi kalau bahasanya Pak Ustadz Doni itu kan ada yang berniat menenggelamkan kapal besar. Iya. Padahal nanti orang yang akan menenggelam, dia akan tenggelam. Iya. Nah itulah. Kalau kayak begitu, peran pemimpin umat kayak Kang Roin, Kang Aceh ini terhadap masyarakat bilangnya gimana nih? Ya mau tidak mau harus mencerahkan, harus menjadikan. Saya kan juga bisa bilang, salah nih, berdua nih, orang udah baik, nggak bilangin umatnya gitu kan? Ya. Bisa juga sih. Ya, nggak bisa juga, karena pada prinsipnya setiap pemimpin umat, baik berbagai kelompok masyarakat, organisasi Islam, ya mereka pasti punya niatan kebaikan untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Walaupun mereka dalam tanda petik tidak memberikan memaksa pada jamaahnya. Yang jelas mereka memerintahkan untuk memilih yang terbaik. Karena itu adalah sesuatu yang seharusnya untuk memilih yang terbaik kan gitu. Tapi kan boleh nyebut nama nanti kan. Kalau mau menyebut nama kan mereka sudah cerdas sekarang tanpa harus dikasih informasi. Karena mereka sudah bisa membaca dan bisa melihat siapa yang pantas dan layak untuk dipilih oleh mereka. Asal karena framing aja. Iya. Kalau Kang Roin, Asalnya makanya tadi justru hal-hal media sosial yang mengarahkan pada pemberitaan informasi yang membuat framing buruk, bahkan memperburuk situasi dan kondisi, itu kita juga harus melakukan counter segala sesuatu hal. Disinilah ada ruang dan kesempatan pada kelompok masyarakat yang sadar untuk ikut juga memerankan diri, memberikan pencerahan melalui media tersebut. Jangan media sosial melakukan hoax, kita berikan pencerahan tanpa melalui media sosial, yaitu nggak akan, pengaruhnya berbeda. Kalau media sosial, ini dalam hitungan menit, detik, jam, sampai hari itu bisa ribuan, tapi kalau secara manual, ya pemimpin umatnya harus juga perang di media sosial nih. ya harus memiliki kemampuan literasi digital dong. Kalau enggak, ya kita akan kalah oleh mereka yang memproduksi informasi hoax itu. Kalau Kang Roin mah udah yakin ya umatnya bisa dijaga ya. Ya ikhtiar kita paling ini sila kuat ya. Kalau saya melihat tadi apakah bisa dimaafkan, misalnya ada sesuatu yang hilap yang sebelumnya tadi kan, umat Indonesia ini, rakyat Indonesia paling pemaaf. Iya benar. Dibohongin sekarang, nanti pas mau pemilu dibohongin lagi, dilupain lagi, bohongin lagi, dimaafin kan, tetap. Jadi sekarang itu tergantung aktualisasi calonnya aja. Jadi kalau bedanya ya sekarang nih, saya melihat beda sekarang. Kalau yang dulu kan dibohongin, percaya lagi, dibohongin, percaya lagi. Hati-hati dengan 2024. Nah, kalau
maksudnya gitu. Bisa jadi kalau sudah dibohongin, kalau yang klarifikasinya itu megang pakai mulut orang lain, jangan-jangan nggak dipercaya lagi. Jadi harus sendiri ya. Iya, aktualisasikan. Contoh kalau saya mau konkret aja, misalnya Pak Ganjar pernah ngomong dia senang tadi yang di framing senang video porno ya, dia harus aktualisasikan. Jadi misalnya kalau memang betul itu ya, Padahal ya, konteksnya beda dia ngomong waktu itu ya. ya makanya aktualisasikan bahwa sebetulnya omongan saya itu konteksnya ini. Iya, konteksnya. Berani nggak dia ngomong itu? Ya, konteks Jangan minjem mulut saya. Kebetulan- Jangan minjem mulut abang. Nah, kebetulan dia masuk dalam survei, maka jadi bahaya. Nah, itu dia. Padahal dia waktu itu bicara sebagai orang dewasa aja. Nah, makanya itu yang harus diklarifikasi itu sama beliau lagi. Jangan minjam, karena tadi saya katakan akan ada perbedaan perilaku politik masyarakat di Indonesia 2019 dengan 2024. Akan ada perbedaan cukup signifikan. Tadi kan anasirnya jelas kan ya. Anasirnya salah satunya bahwa peningkatan kualitas berpikir masyarakatnya ada peningkatan. Ini misalnya berani klarifikasi bahwa saya ini bukan pemimpin Islam. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Nasionalis aja, biasa-biasa. Saya nggak bisa. Iya. Dia bilang, saya ini pemimpin Islam. Nggak bisa. Enggak, Gitu, kan. pemimpin nasionalis saja di Indonesia itu. Karena tiga-tiganya nasionalis. Iya. Ya, dan memang kan kalau mengklaim diri itu kurang etis. Iya. Bahwa saya mengatakan, saya pemimpin nasionalis, saya pemimpin Islam, saya pemimpin agama, itu enggak, menurut saya nggak mungkin dilakukan oleh para pemimpin bangsa seperti itu. Tapi ketika ada orang yang memframing, ada orang yang menokohkan bahwa dia adalah pemimpin Islam, yang pas kepada pemimpin nasional. Dia harusnya gimana? Apanya? Dianya itu harusnya gimana? Misalnya gini, ada yang mengatakan, itu adalah pemimpin Islam yang benar. Iya. Sementara dia merasa nggak begitu, dia harus gimana? Nah, sebetulnya tadi yang penting dia tidak menyatakan bahwa dan sangat tidak memungkinkan dia mengatakan bahwa saya adalah pemimpin yang hebat, yang besar, yang Islami, enggak juga. Tapi dia akan bersama rakyat untuk melakukan perubahan perbaikan. Bukan, maksud saya kalau ada yang mengatakan bahwa ini lebih Islami gitu, dia sementara dia nggak merasa enggak, dia harusnya gimana? Menurut saya kalau memang tidak merasa Islami, Klarifikasi ya. bisa jadi begitu, tapi kan ada interest. Tidak setiap orang ketika untuk interestnya justru memperburuk dirinya, dia tidak akan melakukan itu karena di situ ada interest. Nggak bisa orang akan setulus sepolos itu, Pak. Kan tadi Kang Royan bilang harus jujur. Ya kan jujur itu ada pada posisi yang pas demi kepentingannya. Iya, kalau Begitu pada saya mah umumnya. sederhana, ketika ada orang mengatakan Anies lebih Islami dibandingkan Ganjar misalnya kan, ya saya sering mengatakan ya kalau konteksnya per poin gitu ya, per poin ya semua ada kekurangan dan kelebihan ya. Mungkin Anies dianggap lebih Islami karena memang dididik dari dari pendidikan Islam segala macam. Orang Yaman juga misalnya. Enggak, kalau saya enggak itu. Enggak, ya, Kalau itu enggak, kalau Yaman, Arab itu enggak saya. Makanya tadi saya lebih bicara nasionalis saja, Indonesia gitu kan. Kalaupun orang Yaman sudah menyatakan diri bangsa Indonesia kok, kalau dia lebih mengutamakan Yaman suruh balik ke Yaman aja. Kurang oke kalau begitu Iya, kan. suruh balik ke Yaman aja. Kayak ketika saya bicara masalah Habib Rizik mendahulukan mana kepentingan Indonesia, kepentingan Arab. Kalau kepentingan Arab balik aja ke Arab. Kalau kepentingan Indonesia, yuk bareng dengan kita. Nah, jadi itu. Jadi bisa jadi mungkin Ganjar lebih Islami ketika dia ngasih zakat dibandingkan Anies. Zakatnya lebih gede kemarin. Poin per poin ya kalau dia Iya, poin per poin. kalau zakatnya lebih gede Ganjar kemarin tuh. Iya. Kurbannya berapa ekor coba kemarin? Nggak tahu saya. Banyak sekali sapinya. Prabowo berapa ekor dibanding Anies jauh. Anies cuma hanya berapa ekor. Ya, jadi kalau per poin susah kita. Jadi sudahlah Indonesia itu selamatkan kapal besar ini ya. Nah, kalau orang masih terframing bahwa harus muslim karena undang-undang. Saya melihat masih belum dirubah itu. Beragama Islam itu. Makanya kan udah 3 kali sidang ya. Ada beberapa fraksi yang ingin merubah syarat itu tidak mesti yang beragama Islam. Nah, tapi yang saya ingat itu belum terubah itu. Masih tetap warga Indonesia asli dan beragama Islam. Wajar kalau menurut saya karena memang mayoritas penduduk Indonesia beragama Ya, Islam. itu representasi. Nah, itu bahasa politiknya representasi. Jadi jangan, kalaupun ada yang memaksakan misalnya, mesti dirubah, jangan mesti tidak, walaupun agama Kristen boleh. Nah, itu ya tadi akan ada tadi istilahnya seperti 2019 apa? Ada gesekan. Ada gesekan lebih kuat. Jadi Kampret cebong lahir lagi tuh. bisa jadi. Nah, tapi alhamdulillah lah masih bertahan yang itu kan. Kalau gubernur udah boleh kan, gubernur, wali kota udah boleh tidak beragama Islam. Ya, oke.
Oke, gitu ya. Udah apa nih? Udah asar. Jadi kita Alhamdulillah. Amin. Jadi saya nggak menyimpulkan, dengerin aja itu. Iya. Dan juga tidak mengarah kepada salah satu capres atau pemimpin, tapi itu adalah suara kita ya. Suara kita Tapi bisa bersama. juga dibilang suara umat. Ya, Tapi suara bincang-bincang kita, aja, bincang kita. Nah, bisa juga nanti diklarifikasi oleh yang terdengar atau yang tersinggung. Kemudian kita adakan dialog agar nanti 2024 itu clear semuanya, beres, bersih, dan tidak ada down to down apa nih? Suudon. Suudon. Prasangka buruk. yang masih merasa belum beres nih, misalnya, gua masih dituduh apa nih? Ada kesempatan untuk klarifikasi. Ada. Ya, ada kesempatan. Dan satu lagi yang kata Kang Roin, kata Kang Aceh, bangsa Indonesia itu pemaaf dan pelupa. Jadi kalau semuanya menawarkan hal yang baik, dan lupa yang buruk-buruk ya. Oke, sampai segitu dulu ya dengan Lubis dari Gaya Sakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.